kepiting Pak Ustaz. Kita tahu bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting. Oh, jangan banyak tanya, repot. Kalau 5 tahun kepiting darat, ya sudah. Dia ngomong kepiting darat, ya sudah. Anda tidak usah makan. Saya yang lain saja deh. Air ini, Masya Allah, suci airnya, bangkainya halal, semuanya. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama enggak? Kepiting sama yuyu. Kita kepiting, kita. Tapi ketika itu makanan haram ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, berjumpa kembali dengan kami, channel yang membahas mengenai kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memakan kepiting. Kepiting ini halal atau haram, ataukah makruh, ataukah apa sebenarnya hukumnya? Mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Apa sebenarnya hukum memakan kepiting itu? Apa hukumnya makan kepiting Pak Ustaz? Kita tahu bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang istilah itu kepiting yang kuras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum memakan kepiting ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau tentang hukum memakan kepiting? Mari sama-sama kita dengarkan. Memang disebutkan dalam kitab madhab Syafi'i seperti Imam Hajar Al-Haytami dalam Tufahnya juga tentang menyebut tentang syaraton tapi kepiting. Pada hakikatnya ulama ada yang membahas syaraton yang dilihat oleh Ibnu Hajar adalah syaraton satu jenis syaraton atau kepiting, yaitu kepiting yang hidupnya di darat. Kepiting yang hidup di darat. Jadi ya. kalau ke air hanya sekedar butuh minum. Nah, maka di saat seperti itulah muncul keputusan kepiting itu adalah haram dalam madhab kita Imam Syafi'i. Sementara ada yang hidup di pantai itu bisa membedakan ternyata ada kepiting darat dan kepiting laut. Orang pantai yang tahu ternyata. Memang kepiting ini nggak pernah hanya hidupnya di luar, tapi ada kepiting ini dia bisa membedakan mereka. Jika demikian tentu maka kita bisalah ambil jalan tengah bahwasanya kepiting yang adanya di laut keluar hanya sekedar untuk jalan sesaat masuk lagi ke laut, maka itu adalah kepiting yang halal karena semua binatang laut boleh dimakan. Seperti itu. Jadi biar nyantai, tidak perlu kemudian juga kalau memang kepiting darat, jadi kepiting darat itu hidupnya di darat ya. Dikasih makan seperti ayam, dikasih makanan sudah hidup di situ, airnya pun hanya sekedar untuk minum saja, dan katanya itu diternak, wallah alam itu diternak juga, jadi nggak perlu air, nggak ada rendaman air, nggak ada ini apa. Jika itu kepiting darat yang seperti itu, dan inilah jenis yang diharamkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas dari itu ikhwan, kepiting kalau menurut madhab Imam Malik, memang Imam Malik adalah menghalalkan itu semuanya ya. Jadi kita tetap madhab Imam Syafi'i, kita menduga insya Allah kepiting-kepiting yang ada selama ini adalah masih kepiting laut, dan memang kita pernah tanya karena kepiting laut, kepiting bukan kepiting darat, kepiting air. Kemudian jika nanti ikut madhab Imam Malik bukan suatu yang terlarang. Ya, bukan suatu yang terlarang, asalkan betul-betul ya niat untuk patuh kepada syariat, bukan untuk seenaknya sendirilah. Urusan makanan ikut madhab Malik, nanti yang lainnya pokoknya cari yang gampang-gampang deh. Biarpun mencari yang gampang bukan juga terlarang. Cuman ada nanti sudahlah, kita sudah bukan waktunya bahas itu, barangkali kita lebih perlu bahas yang sudah disepakati. Anehnya orang jangan sampai dia takut makan kepiting darat. Takut kenapa?
menurut madhab Syafi'i haram. Bukan Anda, kalau Anda yang bertanya insya Allah sudah aman semuanya. Ada orang takut makan kepiting darat. Kenapa? Ini menurut madhab Syafi'i haram, tapi dia makan riba. Ngerebut waris saudaranya. Lah ini kan kebelinger orang. Jadi ya, kalau masih ada khilaf nyantai. Tapi yang sudah disepakati jangan sampai kita lakukan, ya, makan sesuatu yang diharamkan, makan riba, ambil hak waris saudara, itu berbohong dalam jual beli, itu haram yang disepakati. Adapun masalah kepiting masih ada celah deh. Kalau seandainya ada yang pengen makan, diingatkan untuk madhab Imam Malik rahimahullah. Tapi kami harap itu tanyalah itu kepiting apa, kepiting laut. Kalau selagi Anda ngomong kepiting darat, Anda hindari. Ambil ikan dorangnya saja deh, sama kita ada udangnya gitu saja. Jangan sampai kita masuk was-was lah. Kalau mendasak tidak ada lagi kecuali kepiting darat, ya ikut madhab Malik. Baru saat itu masih ada kepiting lautnya, kenapa harus pakai kepiting darat? Lebih enak. Yang lebih enak lagi, Anda agak mundur datangnya, semakin lapar semakin enak gitu saja. Jadi enak, kita jangan kita maksa sesuatu yang menjadikan hati kita menjadi ragu-ragu. Biarpun pada akhirnya nanti kalau ikut madhab Malik juga boleh, cuman kan kita hidup bukan untuk main-main, untuk mencari kesenangan begitu saja. Patuh kepada ulama juga ada makna ibadah itu. Jadi selesai ya, insya Allah jelas. Kalau Anda bisa bertanya, kalau kepiting laut atau kepiting darat, kepiting air, ya sudah kepiting air Anda makan. Tidak usah banyak tanya, gini tanya. Oh jangan banyak tanya, repot. Kalau 5 tahun kepiting darat, ya sudah. Dia ngomong kepiting darat, ya sudah. Anda tidak usah makan. Saya yang lain saja deh. Tanpa harus ingkar pada orang yang makan. Biar yang makan, ini ada pendapat madhab Imam Malik. Orang awam bisa diikutkan madhab siapa saja. Yang penting adalah yang dia sepakati saja deh. Riba jangan ambil-ambil. Ini ada orang sangat ihtiyat. Hati-hati, saya tidak mau makanan ini. Saya nggak mau beli warung di sini. Ribanya jalan. Ribanya jalan, masa yang dipakai pun juga bank-bank riba nih kan. Gimana ini, masya Allah, ngurusi kepiting sama kodok. Yang haram yang pasti itu yang harus kita hindari, selesai. Kalau kita mau bertemu, kita menghindari yang pasti, yang masih ada khilaf, mudah untuk diselesaikan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memakan kepiting. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya kepiting itu ada 2 jenis ya, seperti yang beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai hukum memakan kepiting atau hewan-hewan yang ada hidup di laut. Bagaimana hukum makannya? Mari sama-sama kita dengarkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah hewan yang ada di lautan halal semua, Ustaz? Apakah halal hewan yang ada di lautan? Nah, semua yang di lautan itu halal. Halal semua yang di laut ya. Baik bangkainya atau yang hidup kemudian dimatikan. Ada khilaf di antara para ulama beberapa binatang laut. Seperti buaya. Dalam mazhab Syafi'i, semua yang di air itu halal kecuali buaya sama kodok. Juga ada yang mengatakan saroton, kepiting. Nah, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Makanya kalau antum dulu ingat orang-orang mengatakan rajungan itu haram. Ya nggak boleh. Memang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah semua yang di lautan itu halal sampai yang buas. Seperti buayanya. Buaya itu binatang air apa binatang amfibi? Binatang air. Dia cuma keluar ke daratan sebentar, bertelur, ngejar mangsa terus masuk ke air lagi. Dia nggak bisa hidup di daratan. Yang haram buaya darat. Nggak boleh. Buaya darat haram. Itu sepakat para ulama untuk yang itu, jemaah. Tapi kalau untuk buaya memang ada khilaf di antara para ulama. Cuma anda melihat antara 2 dalil. Sebagian menguatkan dalil semua yang bertaring dari binatang buas itu haram. Tapi ada hadis lain yang mengatakan tentang air ini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Air ini masya Allah suci airnya, bangkainya halal semuanya. Ikan hiu buas, bahkan menyerang manusia kadangkala. Ada paus juga yang jahat, halal semuanya. Ada juga yang mengharamkan ular laut. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah semua binatang yang hidup di air
yang tidak bisa hidup kecuali di air, dia halal insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Beliau tadi sudah menjelaskan berdasarkan hadis bahwasanya semua hewan yang hidup di laut itu adalah boleh dimakan, baik yang hidup maupun bangkainya. Cuman ada khilaf di para ulama ya sedikit mengenai hewan seperti kepiting, buaya ya, tadi seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Gus Baha. Baik, itu dia penjelasan dari Gus Baha mengenai kepiting dan juga sembelihan. Tadi beliau sudah menjelaskan. Baik teman-teman semuanya, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz-Ustadz mengenai hukum memakan kepiting. Sudah dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini. Mudah-mudahan sebagai penambahan ilmu dan pengetahuan bagi kita yang tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan berdiskusi di kolom komentar mengenai hukum memakan kepiting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.